Intan, balik lagi di Gaptek.id. Kali ini gue bakal ngebahas notebook dari Asus, yaitu ZenBook 15 UX533. Bisa dibilang seri ini adalah satu tingkat di bawah ZenBook Pro, yang dimana seri ZenBook 15 akan diarahkan lebih kepada konten kreator yang sering banget bekerja mobile di luar. Harga notebook ini kalau dari Asus itu sendiri disebutkan 26,9 juta untuk ZenBook 15. Seperti biasa, harusnya harga dari Asus itu adalah harga tertinggi di pasaran. Bisa aja nemu yang lebih murah di toko offline ataupun online. Dengan harga segitu, spesifikasi dasar yang akan kita dapatkan adalah Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, NVMe SSD 512GB, GTX 1050 Max-Q, Gigabit Wi-Fi plus Bluetooth 5, dan tentu sudah terinstall Windows 10 original. Spesifikasi emang penting, tapi bukan yang paling utama untuk notebook yang seperti ini. Karena desain akan menjadi nilai tambah untuk diri kita sendiri, meskipun kalau kita membahas penampilan, pasti selera orang berbeda-beda. Yang pasti, ZenBook 15 ini emang dimensinya ringkas banget. Ukuran dimensinya udah sangat mepet dengan laptop 14 inch. Serta memiliki ketebalan 1,8 cm dengan berat 1,6 kg. Termasuk notebook 15 inch yang cukup ringan. Bahan bodinya sendiri terbuat dari metal dengan sertifikasi military grade yang emang kerasa kalau build quality-nya itu nggak sembarangan. Hinge-nya menggunakan ergolift yang emang Asus lagi suka dengan model begini. Tapi kalau dibuka itu agak berat. Jadi pastiin aja permukaan yang gak licin agar pas dibuka satu tangan nggak kedorong. Kalau soal tampilan, ini sebenarnya nggak ada yang berubah. Tetap dengan khas elegan dari ZenBook, juga udah ada sentuhan detail di bagian sini. Ukuran laptop yang sangat ringkas ini bisa terjadi karena bezel layarnya ini. Bezelnya super tipis, ini adalah Nano Edge display terbaru dari Asus yang memiliki screen to body ratio hingga 92%. Jadi emang hampir layar semua. Bagian bawahnya juga punya bezel yang tipis, dan gak ada masalah dalam penempatan webcam. Webcam tetap ada dan posisinya tetap di atas. Webcam udah mendukung iris scanner via Windows Hello, akan tetapi sangat disayangkan nggak ada sensor fingerprint di notebook bisnis seperti ini. Layarnya menggunakan panel IPS Full HD dengan akurasi warna 99% sRGB. Sayangnya emang susah mencari yang sempurna. Dengan harga segini, sebenarnya gue berharap layarnya bisa touchscreen seperti pada ZenBook Pro 15. Untuk keyboard dan touchpad, sepertinya di sini punya layout yang lumayan baru. Feel saat mengetik di keyboard ini terasa enak-enak aja. Tapi bagian numlock ini agak aneh karena ada di sebelah kanan. Biasanya numlock berposisi di atas angka 7. Dan posisi yang nggak biasa ini terkadang jadi nyenggol tombol power. Touchpadnya juga berasa surface-nya baru. Emang nggak begitu lebar sih, tapi rasanya jauh lebih baik dari ZenBook sebelumnya. Untuk port di sini terbilang sangat lengkap dan kenceng. Card reader pun bukan micro SD, jadi cocok buat kreator yang sering mindahin file dari kamera. Cuma sayang banget USB Type-C-nya belum Thunderbolt. Sebenarnya nggak masalah, cuma mengingat harganya di atas 25 juta. Oke, selanjutnya ngebahas soal SSD dari notebook ini. Sebenarnya ini juga jadi nanggung, karena tumben banget Asus ngasih NVMe SSD-nya itu yang X2, bukan X4. Meski sebenarnya speed NVMe X2-nya nggak buruk dan di atas rata-rata. Untungnya slot M.2 pada laptop ini udah mendukung ekspor, jadi kalau sewaktu-waktu mau di-upgrade masih bisa. Untuk opsi upgrade yang bisa di-upgrade itu cuma SSD-nya aja. Untuk RAM udah mentok 16GB dan nggak ada slot apa-apa lagi. Power adapter notebook ini memiliki daya 90 watt. Ukurannya cukup kecil untuk notebook dengan GTX 1050. Akan tetapi kabel sambungannya emang lumayan gede. Terus untuk baterainya punya kapasitas 74 Wh, lumayan besar ya untuk notebook yang tipis seperti ini. Notebook ini mampu bertahan hingga 12 jam untuk penggunaan standar, dan sekitar 6 jam apabila penggunaan berat seperti editing ataupun main game. Speaker ZenBook seperti biasa diberikan sertifikasi oleh Harman Kardon. Selain itu, suara juga tidak diragukan lagi, karena sudah clean, bass terasa, dan volume keras. Terus kita masuk ke performa CPU. Seperti biasa, pengujian awal lewat Cinebench R15.
Pada pengujian ini gue cukup terkejut karena Core i7-8565U-nya mampu mendapatkan skor lebih dari 800 dan cukup stabil saat looping. Sepertinya Asus nggak memberikan limitasi apapun untuk CPU-nya agar mendapatkan performa yang maksimal. Sayangnya, performa yang maksimal itu harus ditebus dengan suhu yang cukup tinggi. Sebenarnya suhu 80-an ini masih termasuk aman, tapi untuk sebagian orang mungkin akan parno. Asus juga nggak memiliki utility untuk thermal profile di notebook ini. Jadi, kalian bisa gunakan profile power saving dari Windows apabila ingin lebih adem. Dengan catatan, performanya juga akan dilimit. Adanya GTX 1050 Max-Q juga jadi memungkinkan kita untuk playback video 4K di Adobe Premiere Pro. Jadi bagi para editor mobile nggak akan mengalami banyak kendala saat editing video 4K. Keputusan menggunakan seri Max-Q menurut gue tepat untuk kreator mobile, karena untuk software editing akan lebih menggunakan CUDA Core ketimbang clock speednya, sehingga laptop lebih hemat dan sama kencengnya. Juga encoding video yang tentunya akan terbantu lebih cepat juga karena adanya GTX 1050 Max-Q. Selanjutnya untuk pengujian plasma sintetik dan game, berikut hasil benchmarknya. Kesimpulan untuk Asus ZenBook 15 UX533 ini adalah banyak hal yang perlu diapresiasi dari notebook ini, seperti dimensi yang sangat kompak, bezel tipis yang sempurna, dan performa yang sangat layak untuk para kreator mobile. Kekurangannya adalah absennya Thunderbolt untuk notebook yang harganya segini, NVMe SSD yang harusnya dapat ekspor, dan layout keyboard yang kurang tepat menurut gue. Tapi mengingat perbandingan harga yang cukup jauh dari ZenBook Pro, gue ngerasa ini bisa jadi pertimbangan buat kalian, apalagi kalian yang suka sama desain dari ZenBook ini. Coba komen aja di bawah gimana pendapat kalian tentang laptop ini. Oke, jangan lupa like, share, subscribe jika video ini bermanfaat. Gue Intan, sampai jumpa di lain kesempatan. Bisa dong, jadi kesakitan. Karena di sana akan menambah nilai, gimana sih? Meskipun, tuh kan susah tau.